air bah, dan akhirnya eh, Nuh ini Alkitab mengajar dia dipercayakan Tuhan untuk masuk dalam bahtera. Bukan hanya dia, tapi ketiga anaknya, istrinya. Dia adalah orang yang Alkitab tulis bahwa dia tidak kawin banyak orang. Di zaman itu orang ganti-ganti pasangan. Tapi Nuh hanya ada satu walaupun dicari dalam Alkitab sampai hari ini. Tidak ada orang yang tahu nama istrinya. Belum pernah ada disebut. Tapi ada istrinya karena anak-anaknya yang ada namanya di situ. Sem, Ham, dan Yafet. Tambah ketiga menantunya. Para teolog berkata bahwa kenapa tiga menantu tidak ada nama, istrinya juga tidak ada nama, karena di perjanjian lama wanita itu kurang begitu diperhitungkan. Laki-laki lah yang paling penting, sehingga laki-laki mendapat porsi yang penting dalam keimamatan perjanjian lama. Saudara-saudara, dan ditulislah di sana Nuh bergaul dengan Tuhan. Dunia semakin rusak dan inilah yang menjadi target dari gereja abad ini, gereja akhir zaman, supaya jemaat, hamba-hamba Tuhan, jemaat itu betul-betul bergaul dengan Tuhan. Punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Karena ternyata kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan hidup dalam suasana hidup yang berbeda dengan kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi di sekitar kita. Dunia hari-hari ini semakin banyak penyakit, semakin banyak bencana, tapi kita yang bergaul dengan Tuhan, itu ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Doa adalah nafas. Bahkan ada statement dari salah satu rektor sekolah pendeta, dia berkata bahwa doa adalah pertukaran. Jadi ketika kita berdoa, kita menukar sesuatu kepada Tuhan. Nah, yang kita tukar salah satu adalah kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan. Kalau bisa dibaca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau boleh dibaca Pendeta Jerry. Efesus 6 ayat yang ke-10. Dia mengutip eh, Efesus 6 ayat yang ke-10. Bisa? Efesus 11. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Amin. Kalau kita telah dalam bahasa asli Yunani, Greka, Alkitab ini, maka ayat itu sebenarnya mengatakan bahwa hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Dalam bahasa Yunani, dia dalam terjemahan hari-hari dia berkata bahwa gantikanlah kelemahan-kelemahanmu dengan kekuatan Tuhan. Karena doa adalah pergantian ini. Ketika saudara banyak berdoa, selalu ada dalam suasana bergaul dengan Tuhan dalam doa, maka kekuatan kita akan berganti dengan kekuatan Tuhan. Tidak ada manusia yang kuat menghadapi tantangan. Sebenarnya tidak ada manusia yang anak-anak Tuhan yang sanggup menghadapi semu daya setan. Masalah-masalah hidup ini banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan. Tapi ketika kita banyak berdoa, kita menggantikan kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada yang saya sudah sampaikan sudah tadi, kita akan sedikit belajar tentang definisi doa. Apa sebenarnya itu doa? Saudara-saudara, definisi doa, arti doa menurut pelajaran doa ini. Yang pertama, bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan doa itu adalah permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Jadi doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan WJS Purwadarminta, dia berkata bahwa doa adalah permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Nah, itu doa. Kalau kata berdoa, berdoa artinya mengucapkan, memanjatkan doa kepada Tuhan.
Billy Graham, seorang tokoh gereja modern yang kalau tidak salah tahun tahun ini atau tahun lalu dia meninggal dalam usia yang begitu lanjut. Dia adalah tokoh gereja yang sangat terkenal di Amerika dan seluruh dunia. Dia berkata bahwa doa adalah berbicara dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi aktif dengan Tuhan antara kita dan Tuhan, antara kita dengan Allah yang kita sembah. Dan definisi yang lain dalam bahasa Ibrani, saya mencatat di sini, dalam bahasa Ibrani uh, paling banyak menggunakan kata tefila. Tefila. Kata tefila ini berasal dari akar kata kerja palal dalam bahasa Ibrani yang berarti memohon atau memohon dengan sungguh-sungguh atau menunjukkan permohonan. Kata ini menyampaikan makna yang lebih dalam dari sekedar permintaan, mencakup permohonan yang tulus kepada Tuhan. Kita garis bawahi tefillah ini adalah permohonan bukan sekedar ucapan, tapi permohonan yang disertai dengan kesungguh-sungguhan. Banyak yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam permohonan. Tefillah ini mengajarkan bahwa semua suka duka kita, semua pergumulan kita, kita harus bicarakan dengan Tuhan. Karena Tuhan turut bertanggung jawab atas hidup kita. Kegagalan banyak anak Tuhan hari-hari ini adalah mereka meninggalkan jam-jam doa. Karena berdoa itu bukan domainnya gembala atau majelis atau orang-orang tertentu. Bukan. Doa adalah kita dan Tuhan yang berbicara, dan kita bukan sekedar agenda tambahan ini doa. Doa adalah agenda yang kita lakukan dari pagi, siang dan malam. Kalau saudara kita, saya pernah suruh baca kepada saudara tapi tidak mengapa. Mari coba baca lagi kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan 18. Dalam perjanjian lama dia menggunakan kata ini. Jadi Ayub boleh lagi dibaca. Ayub 7 ayat 17 18. 18 ya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Sampai situ. Apakah manusia sehingga kau anggap agung? Banyak orang karena kurang berdoa kita menganggap diri kita lemah. Banyak orang menganggap dirinya tidak berdaya dan bahkan tidak ada apa-apa, susah melarat dan tapi di Tuhan menganggap kata Ayub dalam pewahyuan Tuhan, ini pewahyuan Allah, ini ungkapan pikiran Tuhan bahwa apakah manusia sehingga engkau menganggap dia agung. Semua kita, saya di Manado dan saudara-saudara yang ada di jemaat di GPD Batu Licin yang sedang mengikuti ibadah pendalaman firman ini, tuh kita ini semua adalah agung. Mulia kata firman. Jadi kita ketika kita banyak berdoa, kita akan mendapat gambaran dari surga bahwa kita bukan orang biasa, kita ciptaan Tuhan yang termulia, dan ada kata di situ. Kenapa kita mesti berdoa sungguh-sungguh? Dari pagi harus mulai dengan doa. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan datang menjenguk umatnya setiap pagi. Saudara dan saya umat Tuhan. Setiap pagi Tuhan datang menjenguk kita. Kalau tokoh-tokoh gereja GPDI, Bapak Om Pendeta Ahamande, saya dekat-dekat dengan mereka dulu, Pendeta Awi kalau di Sulawesi Utara, mereka berdoa itu bukan jam 5 Bapak Ibu. Kalau di sekolah Alkitab, biasa disuruh berdoa jam 4. Tapi mereka kalau mereka berdoa, berdoanya jam 3 pagi. Mereka berkata bahwa jam 3 pagi, waktu yang tepat yang mereka dapati, di mana kita bertemu Tuhan, membicarakan segala sesuatu. Semua ilmu psikologi bilang begini, katakan begini. Kalau kita menang di waktu pagi, kita punya hubungan dengan Tuhan kuat di waktu pagi, maka sepanjang hari kita akan mendapati bahwa semua urusan kita selalu ada campur tangan Tuhan.
Selalu Tuhan tolong. Tapi bahayanya banyak anak Tuhan tidak tahu bangun pagi, Bapak Ibu. Kita harus, kata tefila artinya berdoa memang bukan sekedar tambahan kita dari pagi sudah punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga apapun masalah kita ungkapkan kepada Tuhan. Karena Tuhan menjenguk umatnya waktu pagi. Tanpa saudara sadari, sebenarnya setiap pagi Tuhan datang kepada saudara. Waktu saya dan saudara mau berdoa, mungkin kita siapkan waktu, kita kalau saudara ada musik, ada gitar, saudara panggil keluarga, panggil istri, panggil anak, panggil suami, mari kita kumpul dan kita berdoa. Dan mungkin ada istilah kita diam sejenak dan kita bisa merasakan karena tubuh kita adalah rumah Allah dan roh Allah di sana. Kita bisa merasakan, ih Tuhan ada di sini. Di mana Tuhan ada, air menjadi anggur. Di mana Tuhan ada, mujizat-mujizat terjadi. Saudara baca di Perjanjian Baru, di waktu Yesus datang, waktu Yesus bekerja, di mana Yesus ada, semua keajaiban terjadi. Yohanes berkata bahwa kalau nanti ada buku bisa menulis semua yang Yesus lakukan, itu rasanya perlu tinta lebih banyak dari air laut, dia berkata. Banyak peristiwa yang Yesus lakukan. Kemana Yesus pergi, di mana Yesus ada, dia bawa mujizat, dia bawa pertolongan. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, saya juga tentu. Kalau kita mulai belajar, kita komitmen sungguh-sungguh tefila, kita ambil waktu setiap pagi. Mungkin bukan jam 3, kalau saudara boleh jam 4. Ya paling terlambatlah jam 5 saudara mulai berdoa. Saudara akan lihat bahwa hidup saudara akan berubah. Keluarga saudara, usaha yang saudara usahakan, yang menghalangi kita, roh-roh jahat kata Alkitab. Tapi ketika kita berdoa, roh dalam kita akan jadi besar, lebih besar dari roh-roh dunia. Sampai Alkitab pernah bilang, Roh Kudus datang membantu kita kalau kita berdoa. Karena kita tidak tahu berdoa yang baik. Tapi ketika kita merespon Tuhan waktu pagi, kata tefila ini akan terjadi. Sehingga dalam Perjanjian Lama ada kata pala. Saudara boleh minta kepada Tuhan. Bukankah kita dengar khotbah pelajaran yang lalu saya sudah sampaikan. Yesus berkata, mintalah maka akan diberi. Hampir semua definisi doa ada hubungan dengan meminta Tuhan, meminta kesembuhan, meminta mujizat, meminta pertolongan, meminta supaya Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Semua bisa Tuhan lakukan. Gereja Pentakosta dimulai, banyak yang berkata bahwa gereja ini dimulai dengan banyak orang bodoh-bodoh. Tapi karena doa mereka, saudara, seluruh dunia. Gereja ini sudah kurang lebih ada 20.000 gereja lokal di seluruh dunia. Sudah banyak, sudah tahu. Walaupun memang ada kurang-kurang sana sini. Tapi kita diajarkan bagaimana Pantekosta itu adalah berdoa. Kenapa kita gereja Pantekosta? Karena Pantekosta bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang harus hadir. Dia tidak akan hadir bekerja kalau kita malas berdoa. Kalau kita tidak berkomitmen berdoa. Nah, palal dan tefila itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani dia ada kata yang sering digunakan definisinya atau adalah prosouche dalam kalau terbaca dalam bahasa Indonesia, prosos. Nah, di situ itu berarti kata ini kalau kita berdoa itu dijelaskan. Kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru mencakup makna permohonan, permintaan, dan kebaktian kepada Allah. Kata kebaktian kepada Allah itu berbicara dengan Tuhan. Sama juga, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama. Doa berhubungan dengan bicara ke Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Khotbah Yesus yang terkenal, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang ke Tuhan. Kita tidak boleh curhat sana sini. Kita tidak boleh bicara mengeluh sana sini. Kita dilarang Alkitab. Kita disuruh bicara kepada Tuhan. Terbuka kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya perlu. Ini anak saya. Tuhan, bukan jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah habis akal untuk menolong saudara. Asal kita sungguh-sungguh berdoa. Berbicara kepada Tuhan. Bahkan dalam bahasa Alkitab, pros ini, dia ada hubungan dengan berdoa dengan tidak berkeputusan.
yang ditulis di kamu harus dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1. Kalau bisa dibaca ini. Itu kata yang digunakan di sini itu pros. Boleh baca Lukas 18 ayat ayat 1. 1 pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, mereka harus selalu berdoa dengan tidak bosan-bosan. Apakah jemaat Beniel ada yang mulai bosan berdoa? Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau saudara mulai bosan, itu pertanda bahwa ada kemunduran yang terjadi kepada kita. Satu kali, dua kali kita boleh tidak hadir. Tapi doa ini dominan. Kalau ada doa puasa, doa rantai. Saya dengan hamba Tuhan Pendeta Petrus, kita boleh dikata dibesarkan di Minahasa Selatan, di Manado, di Minahasa Selatan, di kampung. Di mana gereja-gereja di sana dari pagi itu sudah ada doa. Sebelum pergi ke kebun kerja-kerja itu banyak gereja di sana itu dari jam 4 pagi jemaat disuruh datang ke gereja. Saya pernah tinggal di Amurang dan ada gereja di sana pernah satu kali orang-orang dari pantai datang untuk siram air. Katanya ini gereja lagi terbakar. Tapi ternyata pagi-pagi jam 4 jemaat-jemaat orang-orang Tionghoa di sana yang punya usaha-usaha toko-toko, mereka selalu datang dulu di gereja. Biasa jam 4 mereka berdoa dan orang dari pantai lihat ada api yang menyala di gereja. Ternyata setelah mereka sampai, mereka terkejut karena di gereja ada orang yang berdoa-berdoa. Lidah-lidah api masih bekerja sampai hari ini. Orang masih dibakar untuk mencari Tuhan. Dan zaman itu yang saya tahu, banyak jemaat itu luar biasa diberkati Tuhan. Kenapa? Kerohanian mereka. Wow. Saya ingat Pak Piting Kiriwang yang kemudian jadi Bupati Poso dan sekarang anaknya yang Bupati. Itu eh, ayahnya ayah istrinya adalah orang-orang orang Tionghoa yang boleh dibilang kaya raya. Tapi dia tiap jam 4 datang ke gereja dan mereka berdoa. Dan mereka alami kuasa Tuhan dan saya lihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati anak cucu dan keturunannya. Dan mereka bukan orang-orang yang sekedar diberkati, tapi kerohanian mereka, Allah kerohanian, mereka berhubungan dengan Tuhan. Punya hubungan spesial dengan Tuhan. Sehingga saya ingin bilang, kata Alkitab, Yesus yang katakan, kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus yang katakan. Bukan hanya gereja awal. Tapi kita, saya, saudara sama. Jangan jemu-jemu berdoa. Saya kurang tahu. Saudara, saya cuma pergi ke Batu Licin waktu menikah Ibu Gembala dan hamba Tuhan Pendeta Petrus. Dan kedua, memberi pembekalan. Jadi saya tidak pernah mendapat cerita dari, saya juga memang tidak terbiasa untuk tanya-tanya. Yang penting saya tahu, Roh Kudus tahu kebutuhan jemaat. Saya tidak tahu. Tapi yang kalau ada jemaat yang hadir, yang mengikuti season ini, yang mulai bosan berdoa, mungkin bahasa yang saya ingin sampaikan, kalau boleh, sadarlah. Kalau bukan kata bertobatlah. Karena ketika kita kurang berdoa, ketika kita mulai jemu-jemu berdoa, mulai bosan-bosan, kita mulai mengalami kemunduran. Ingat kunci keberhasilan, kunci kehidupan, kunci semua itu ada di tangan Tuhan. Tuhan adalah kunci dari keberhasilan anak-anak Tuhan di bumi. Bahkan sampai masuk surga, hubungan itu harus dijaga siang malam. Sehingga kita juga ketika diberkati tidak menjadi orang-orang sombong. Tinggalkan gereja, tidak. Kita akan terus merendahkan diri karena kita tahu semua berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, uh, terus di dalam bahasa Yunani. Ada juga kata aiteo. Aiteo juga digunakan dalam bahasa Yunani. Ada beberapa kali, ada beberapa ayat tapi kita tidak lagi baca. Tapi kata itu juga aiteo artinya meminta. Kata meminta. Yesus ulang-ulang. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Engkau menerima. Yesus yang garansi, saudara tahu. Tapi berdoa bukan soal juga meminta. Doa adalah soal hubungan yang terbangun baik dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah meminta. Kita punya banyak kebutuhan.
yang usaha-usaha kita tidak cukup kuat. Tuhan ingin memberkati umatnya. Kalau saudara belajar Israel, Israel adalah suatu bangsa yang sampai hari ini menggetarkan dunia. Orang kaya raya hampir semua datang dari Israel. Coba saudara research, saudara cek di apa di YouTube, di internet, saudara temukan. Itu 80% orang kaya raya dunia itu orang Yahudi. Mereka percaya. Yesus bilang, aku datang bawa kelimpahan. Tidak masalah kalau saudara menjadi kaya, diberkati. Banyak orang miskin jadi kaya. Saudara belajar dari Alkitab Perjanjian Lama. Ada siapa? Yabes. Miskin. Sakit-sakit. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Mereka berjuang dan akhirnya diberkati. Salah kalau kita bilang, oh ini teologi kelimpahan. Kan Tuhan menjanjikan. Yesus berkata, aku datang bawa kelimpahan. Dan kita perlu, saya mau pergi pelayanan kemana-mana, ke kota A, kota B, karena kita di KP4, harus pergi ke banyak pulau, banyak provinsi. Itu mintanya ke Tuhan. Coba saudara baca, apa? Ada ayat yang ya, dia habis, betul-betul dia meminta ke Tuhan. Dan dia ketika dia minta, betul-betul Tuhan beri. Ada satu ayat yang saya ingin saudara baca, Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 10 terkenal sekali kata ini yang sampaikan bukan pendeta, ini yang sampaikan bukan rasul, yang bicara ini Yesus sendiri. Coba baca Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kata Yesus. Yesus bilang pencuri, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kata pencuri ini setan sebenarnya. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada, tidak ada. Karena abad ini tidak semua orang berdoa ke Tuhan. Ada banyak orang berdoa ke setan. Cari setan. Kalau sakit cari dukun. Cari pergi ke sana kemari. Tapi kita puji Tuhan. Kami yang ada di Manado maupun saudara-saudara yang ada di Batu Licin. Kita adalah penyembah Tuhan. Bukan penyembah setan. Ya sehingga setan tidak bisa mencuri apapun dari kita. Alkitab pernah tulis bahwa roh dalam kita lebih besar dari roh dunia. Dan Yesus katakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku, Yesus datang membawa hidup. Kata hidup di situ menggunakan kata soe. Hidupnya yang dia taruh kepada kita. Itu sebabnya kita, tubuh kita, bahkan banyak ayat yang berkata, tubuh kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Tidak salah saudara pergi ke dokter A, dokter B. Tapi ketika kita sakit, ingatkan diri kita bahwa diri kita ada Tuhan di situ. Milik Tuhan. Sehingga kita punya alasan untuk selalu ditolong dan sehat. Soe itu hidup Allah yang dia taruh kepada kita. Yesus bawa untuk kita jalani. Sehingga dalam Petrus berkata, Petrus, dia bilang itu adalah kodrat ilahi. Itu yang dari Tuhan. Ada ke dalam diri kita. Sehingga kalau kita berdoa, kita rasakan kehadiran Tuhan. Bahkan bukan sedikit orang yang meneteskan air mata. Karena merasakan kehadiran Tuhan. Tapi saudara, aku datang membawa hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Bahasa Yunani yang digunakan kelimpahan, dia memakai kata perisons. Perisons sudah tahu, bukan kelimpahan rohani. Yang di perison ini kelimpahan jasmani, di mana kalau saudara berusaha, Tuhan buka jalan. Kalau saudara bekerja, Tuhan campur tangan. Sehingga kita diajarkan ketika kita diberkati, kita belajar juga memberi. Bahkan kita belajar, ada seorang Amerika, saya sudah lupa, ada saya ingat, ada seorang anak Tuhan di Amerika, dia berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan berkati aku, kita akan kasih bukan 1/10, tapi 20%. Ketika Tuhan berkati, dia bilang, kalau Tuhan tambah lagi, kita mau tambah lebih banyak. Dan sudah tahu, dia memberi sekarang, kalau tidak salah, itu kurang lebih dia yang dia beli, bukan lagi 10%, tapi 90%. 10%-nya untuk dia. Tapi dia mendapatkan begitu banyak, dan dia adalah support bagi misionari-misionari di seluruh dunia. Saya adalah dosen yang mengajar di misionari, yang mengurus orang ke seluruh dunia. Di Manado ada sekolahnya dan saya salah satu diajak untuk itu.
Kami kerjasama dengan yang di Bandung, mengutus orang-orang untuk melayani Tuhan. Tapi dibiayai oleh anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan tanpa luar biasa, tanpa batas Tuhan lakukan. Karena Yesus janjikan kelimpahan. Kenapa kita apa ya? Kita tidak imani. Doa juga menyentuh hal-hal begini. Cuma dia selalu diingatkan dalam kitab Timotius berkata, sampaikanlah apa? Sampaikanlah kepada orang-orang kaya di bumi supaya jangan sombong. Itu yang menjadi masalah. Karena banyak orang setelah kaya susah, maaf saya gembala, saya alami ketika kaya jemaat jadi kaya, mau atur susah. Mau ajak doa juga susah, banyak alasan. Tapi puji Tuhan yang ada di gereja kami itu orang-orang yang punya jabatan-jabatan di sini, punya bisnis, punya rumah makan, punya ini dan itu. Tapi kalau saya atur mereka dengar. Tapi yang tidak bisa diatur akhirnya pergi. Dia juga mikir apa? Dia tidak bisa diatur. Artinya begini, diajak banyak sekali usulan dia. Ketika dulu masih susah, usulannya tidak ada. Tapi setelah dia kaya, dia usulnya banyak. Buat ini, buat itu. Tapi dia sendiri tidak melibatkan diri. Nah, sampai jemaat dia pergi, jemaat ada sebagian jemaat bilang biar dia pergi. Karena daripada dia cuma banyak usul, enggak banyak, dia juga enggak melakukan sesuatu. Tapi sekarang saya lihat usahanya mulai menurun. Dia mulai telepon kita, dia mau kembali. Tapi saya bilang ya terserah. Tapi setidaknya mari kita apa yang diatur, apalagi ada doa, ada ibadah, mari terlibat. Karena tidak rugi Bapak Ibu terlibat di situ. Semua dari Tuhan. Doa mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang orang bayangkan. Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa. Allah kita Allah yang besar sehingga kita beriman dalam doa. Tuhan yang besar. Kalau cuma sakit, kalau cuma usaha yang ini zaman orang mengeluh apa resesi, ada krisis sana, krisis ini. Iya, bagi orang di luar Tuhan kata Yesus dalam Matius Matius 6. Tapi orang dalam Tuhan carilah dahulu kerajaan Allah. Maka yang lain nanti Tuhan keurusan, Tuhan pasti tambah. Itu prinsip firman dalam doa. Nah, jadi masih ada waktu ini, Pendeta Jerry. Jangan saya sampai sampaikan, waktunya sudah habis. Masih ada, Siap. masih boleh? Ya? Siap. Oh, ya, ya. Saya teruskan. Nah, ada kata yang definisi doa dalam bahasa bahasa Yunani, dia menggunakan kata euche. Euche ini sudah tahu beda dengan aiteo. Euche ini adalah memohon tapi disertai nasar, janji. Ini yang ingin bilang kepada Bapak Ibu, jangan terlalu banyak janji Pak Tuhan. Saudara minta-minta saja. Kalau saudara terlalu banyak janji, biasanya janji itu Tuhan mau kita janji baru kita tidak tepati. Memang ada di perjanjian lama ketika Yakub menjadi susah, dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku akan kembalikan berapa persen dari apa yang dia dapat. Memang dia diberkati, tapi dia melakukan. Tapi banyak orang di perjanjian baru itu berjanji-berjanji tidak menepati dan ada yang tragis dalam berjanji. Saudara bisa baca, mengerikan. Saya jarang mengkhotbahkan itu karena itu adalah apa ya, mengerikan. Sebenarnya dia masih diberkati, dia janji mau jual itu Ananias dan Safira. Mari kita, kalau kita berdoa, minta saja ke Tuhan. Kalau saudara ada, saudara beri saja. Tidak perlu janji. Kalau janji-janji di Alkitab, Alkitab berkata, jangan engkau berkata di muka Tuhan bahwa engkau hilang. Kata ini adalah warning. Dan tidak banyak orang berjanji Tuhan kalau kita sehat, kita mau setia, kalau anak usaha ini diberkati, kita akan lebih begini dan begitu. Ternyata akhirnya diingkar. Bagusnya jangan janji. Tapi kita setia. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah pertarungan hidup matinya kita. Tapi kalau kita ada Tuhan, Yesus berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita akan hidup, bukan mati. Saudara-saudara, nah di dalam doa, lepas dari ini, ada lagi eh, definisi doa yang dari ensiklopedia saya tidak akan sampaikan lagi. Tapi saya ingin masuk, ada doa. Ketika kita berdoa, kita ada sikap. Ada dua sikap dalam doa. Yang pertama adalah sikap tubuh. Tapi tubuh kita bersikap.
Kedua, ada sikap hati. Tapi malam ini kita membatasi cukup sikap tubuh saja. Nah, sikap tubuh dalam berdoa itu pertama sikap berlutut. Saudara di Alkitab banyak ayat ini berlutut. Dan ini dilakukan oleh gereja Pantekosta dari dulu. Kalau orang berdoa itu berlutut. Tapi sekarang di mana-mana yang saya lihat orang berdoa itu duduk, saudara tahu. Tapi di Alkitab nanti saudara baca ada di Kejadian 24 ayat 26, Keluaran 4 ayat 31, Mazmur. Itu kata-kata tokoh-tokoh Alkitab, dia berlutut. Bagus lah, ada beberapa gereja yang saya lihat. Dan mungkin ya kalau tidak salah saya tidak salah hari Minggu saya ada di Batu Licin dan saya lihat sebelum ibadah mulai ada berlutut. Penting ini Bapak Ibu. Karena ini tanda merendahkan diri. Ketika kita masuk gereja, masuk ruang doa, tidak ada orang kaya, orang pandai, orang apa. Kita semua sama, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Salah satu yang harus dilakukan dalam doa adalah merendahkan hati, kata Alkitab. Tuhan itu sangat peduli dengan kita ketika kita datang dengan kerendahan hati. Berlutut. Bahkan ada orang Israel bukan cuma berlutut, tapi jidat ini dia taruh sampai di tanah. Banyak. Tuh, saudara baca di Alkitab. Bahkan bukan cuma jidat, dia taruh abu lagi. Karena dianggap, aku begitu hina, tapi Tuhan begitu mulia. Kita di Perjanjian Baru tidak ada. Cuma ada berlutut, Bapak Ibu. Nanti saudara baca-baca di sana. Dalam berlutut, dia memakai kata barak. Nanti saya kalau satu kali kita akan belajar. Tapi yang penting berlutut ini. Penting. Dalam Perjanjian Lama ada kata barak. Perjanjian Baru ada proskuneo. Proskuneo ada hubungan dengan pujian dan penyembahan. Saya tidak sampaikan karena ada yang akan mengajar tentang pujian dan penyembahan. Orang-orang yang menjadi pemimpin pujian dan penyembahan, orang-orang itu juga harus dulu mengalami Tuhan. Tidak mungkin dia memimpin pujian penyembahan, dia sendiri tidak mengalami hadirat Tuhan. Dimulai dari hatinya. Dimulai dia penuh Roh Kudus. Pantekosta dulu kalau mau dapat tugas pujian penyembahan itu luar biasa. Dia sepuasa-puasa karena kita tahu kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Oh, ada orang baru angkat tangan memuji Tuhan, baru berdiri, orang-orang di bawah sudah sembuh. Belum khotbah, Bapak Ibu. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Proskuneo, orang ini merendahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bilang, pakai aku Tuhan yang tidak berdaya. Maka Roh Kudus datang. Karena Allah memberkati orang yang rendah hati. Orang-orang sombong biasanya di Alkitab Allah melawan orang sombong. Nah, dan yang berikut sudah tahu, ada kunci tangan. Nanti sudah baca berlutut, nanti uh, diktat ini nanti saya akan kirim ke sana lewat bisa difotokopi di sana, PDF. Nah, Bapak Ibu, ada kunci tangan dan tutup mata. Nah, ini menjadi perdebatan di mana-mana. Karena di Alkitab tidak ada. Coba sudah baca di Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan tidak pernah ditulis bahwa tepuk tangan ada, angkat tangan ada, berlutut ada, tapi kunci tangan, tutup mata tidak ada. Nah, kalau saudara pergi ke Israel, baru saudara lihat, nggak ditulis di Alkitab, tapi orang orang Yahudi yang berdoa di tembok ratapan itu mereka kunci tangan, banyak kunci tangan, dan mereka berdoa tutup mata. Saya tanya di sana, kenapa mereka berdoa begitu? Sampai air mata keluar. Karena mereka berkata bahwa orang yang kunci tangan, tutup mata, itu orang konsentrasinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kalau orang buka mata dia berkata, cuma boleh orang buka mata kalau lagi mengusir setan. Lagi berdoa tengking-tengking. Tapi kalau dia berdoa dalam ibadah, dalam itu, bagusnya dia tutup mata. Saya melihat beberapa orang, beberapa pendeta, doanya buka mata. Ya, silakan. Tapi kalau GPDI mengajar, kalau doa itu doa yang kusuk, doa yang sungguh-sungguh, itu melibatkan tutup mata, kunci tangan. Nah, itu yang berikut. Baru ada yang terakhir, sikap tubuh, angkat tangan. Angkat tangan ini terkenal sekali ceritanya. Banyak ayat, tapi mari coba saudara baca Keluaran 17. Oh, baca dulu 1 Timotius 2 ayat 8. Ini ayat-ayat. Boleh baca, Pendeta Jerry? Oke. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 Ya.
Ayat Ayat ya, 11 Timotius. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya, tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, dia bilang, aku mau di mana-mana semua laki-laki berdoa sambil angkat tangan, menadahkan, artinya mengangkat tangan, tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, kalau saudara kita lihat di Perjanjian Lama, terakhir kita akan, kalau masih boleh, Keluaran 17 kita akan baca beberapa ayat, sesudah itu kita selesai. Keluaran 17 ayat 8 ada cerita kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Keluaran 17 ayat 8. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Iya, Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. terus. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. terus. Demikianlah Dia Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. terus. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panji. Terus, Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. iya, terima kasih. Nah, kalau kita baca ini, kita dapati ada hal yang luar biasa. Sampai Tuhan berkata kepada Musa, kepada Yosua, buat batu peringatan, tuliskan ini supaya ini tidak dilupa oleh generasi kemudian. Salah satu yang Tuhan tidak mau kita lupa adalah kalau kita belajar ini adalah mujizat ketika Musa angkat tangan, menanglah Israel. Malah Israel harus melawan Amalek, bukan bangsa biasa. Amalek adalah satu bangsa yang selama ini punya kekuatan tentara yang diperhitungkan di Timur Tengah. Saudara, orang Israel yang dipimpin Musa ini adalah budak-budak di tanah Mesir. Dan mereka tidak pernah dilatih perang. Mereka tidak pernah dilatih. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak tahu perang. Sudah tahu. Tapi mereka harus berhadapan dengan kenyataan ini. Kadang-kadang kita tidak sanggup menghadapi. Ada orang-orang kuat, ada apa masalah-masalah rasanya besar yang kita hadapi. Dan rasanya kita disuruh maju dan kita jangan mundur. Kita berperang menghadapi tekanan-tekanan ini. Tapi kita lihat ada hal yang luar biasa. Kalau kita hadapi peperangan iman, itu sebabnya penting sekali kerjasama antara hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Kalau ada pergumulan, sampaikan. Supaya ini menjadi doa. Ketika Musa angkat tangan, saudara, kemenangan tidak ditentukan oleh Yosua dan tentara yang dengan laki-laki Israel. Tidak bisa disebut tentara. Karena mereka belum pernah berlatih perang. Kemenangan itu terjadi ketika Musa angkat tangan. Itu ayat 11 sangat luar biasa. Dia bilang, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi
Apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan. Kalau saudara, orang-orang tua, saudara, kemenangan anak-anak saudara ditentukan oleh doa-doa saudara. Ketika anak-anak saudara menghadapi masalah, saudara harus banyak berdoa, angkat tangan. Angkat tangan sepanjang saudara berdoa, kemenangan itu akan terjadi. Saya ingin ingatkan jemaat kami di sini, orang-orang tua harus jadi pendoa bagi anak-anak. Hamba-hamba Tuhan, saya dengar pada Pendeta Petrus bahwa Ibu Gembala ini rajin berdoa. Bagus, luar biasa. Saya tahu juga Pendeta Petrus ini pernah puasa 2 minggu. Pernah. Saya belum pernah. Tapi dia pernah. Mereka adalah orang-orang yang mengandal doa. Pendeta Jerry ini juga rajin berdoa. Ada hamba-hamba Tuhan juga. Saya dengar di Batu Licin itu rajin berdoa. Mari doa. Mari kita banyak angkat tangan. Karena angkat tangan ini menyerahkan semua kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berperang ganti kita. Kalau nanti ada ibadah, ada doa, tidak perlu ada pemimpin pujian bilang, mari kita angkat tangan. Kitalah yang harus secara tanpa tanpa diperintah kita angkat tangan. Kenapa? Angkat tangan berarti kita berserah penuh kepada kemenangan yang Tuhan jamin. Angkat tangan berarti kalau sampai ada yang berkata, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan lepas tangan juga. Angkat tangan juga adalah ekspresi sikap hidup kita, sikap gaya hidup kita dalam berdoa, berserah penuh kepada Tuhan. Malam hari ini, mari, peperangan, banyak peperangan iman yang terjadi di antara kita. Saya juga boleh, kalau nanti saudara butuh topangan doa, kami juga di sini ada tim doa, boleh topang. Tapi saya ingin bilang kepada jemaat yang hadir di Batu Licin, mari topang. Ibu Gembala tentu berdoa, Bapak Pendeta Petrus, Bapak Pendeta Jerry, mereka angkat tangan berdoa. Tapi ada waktu Paulus Rasul, kalau sudah baca kitab-kitab suratan, selalu bilang, jemaat doakan kami. Kata doakan kami, topang kami. Ada waktu tangan yang diangkat lemah. Ketika Musa angkat tangan dan dia lemah, maka ada 2 orang yang siap menolong. Harun dan Hur. Topang. Mari angkat tangan. Itu juga berarti kita kerja tim, saling topang. Topang gembala, topang penata layanan. Kita tidak topang mereka karena mereka, tapi kita topang karena kita tahu ini adalah kehendak Tuhan. Angkat tangan. Kalau sudah menghadapi banyak masalah, kita dapati bahwa usaha kita, keluarga kita, anak kita dalam masalah, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Dan kita berseru. Amalek itu kuat, tapi dimenangkan oleh doa yang selalu dipanjatkan dengan berserah penuh mengangkat tangan. Malam hari ini saya ingin berdoa. Bolehkah saya berdoa, Bapak Ibu? Pendeta Jerry? Ya. Bolehkah saya melihat jemaat yang hadir? Bisa? Mari Bapak Ibu, tolong kita mau berdoa. Dan kalau saudara ada pergumulan, bagi Tuhan itu tidak ada masalah besar. Karena Tuhan kita besar, Tuhan dapat menyelesaikan semua masalah. Kalau saudara belajar dari doa-doa perjanjian lama, saudara akan dapati bahwa ketika orang-orang mulai berdoa, maka Tuhan mulai bertindak. Berserah penuh, angkat tangan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Banyak orang seperti bermain gereja-gerejaan hari-hari ini. Karena tidak fokus berdoa. Banyak jemaat tinggalkan kayak saya pergi hampir ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Karena saya adalah koordinator doa puasa nasional, penginjilan nasional GPDI. Pergi ke banyak tempat, memberi seminar tentang doa. Tapi saya dapati banyak jemaat tidak lagi mau berdoa. Mereka berharap pada manusia. Mereka tinggalkan ruangan doa. Akhirnya mereka terjebak dengan banyak masalah, banyak penyakit. Tidak ada jalan. Mereka masuk keluar rumah sakit akhirnya. Padahal kita punya Tuhan. Kita punya penyembuh. Kita punya pertolongan. Banyak usaha-usaha jemaat itu kena masalah-masalah. Dan seperti tidak ada tangan Tuhan yang tolong. Tapi hari ini
Saya ingin mengangkat tangan dan mari kita semua angkat tangan. Kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan berkata pada Yosua, tuliskanlah ini. Biar ini menjadi peringatan di kemudian hari. Bahwa ada hubungan kemenangan kita dengan berserah, mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu meminta doa kepada gembala, pada pelayan-pelayan, pada hamba-hamba Tuhan. Kita minta topangan doa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Amalek dikalahkan, pergumulanmu pasti Tuhan tolong. Life homicide di Jesus. Tuhan ada di antara kita. Dia sedang bekerja dan dia mau GPDI Peniel ini bukan sekedar Peniel, karena Peniel artinya bertemunya umat Tuhan dengan Tuhan. Kalau sudah belajar tentang Peniel, tetapi hari ini mari kami angkat tangan di hadapanmu. Ada Roh Kudus yang bersama kami. Tuhan, kuadrat ilahi, kekuatan dari Tuhan ada kepada kami. Hamba berdoa untuk Ibu Gembala, untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jerry, Bapak Pendeta Petrus, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat. Dalam suka duka pergumulan mereka, kami angkat tangan dan percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat-mujizat. Karena sampai hari ini Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selamanya tidak pernah berubah. Masih tetap Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji setia. Tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Keberuntungan dan kemujuran Tuhan menjadi bagian kami semua yang mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Menghormati Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, biar kalau jemaat teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, jemaat iman ikan pulang selesai dengan ibadah doa, pembekalan, pelajaran firman ini. Mari tangan Tuhan, biar mereka akan melihat berkat, mujizat, pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Kalau mereka punya usaha, kami ingin melihat usaha mereka membesar, memberkati. Batu licin diberkati Tuhan. Dan jemaat-jemaat dengan suka duka. Bukankah engkau berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, kata firman. Engkau lah yang menaruh berkat-berkat Tuhan ini. Memberkati seluruh jemaat. Biar juga seperti kami pelajari malam ini. Dari pagi ketika engkau menjenguk umat Tuhan. Menjenguk mereka. Mereka sudah terbangun dan mereka menyambut engkau. Berdoa kepadamu. Dan Tuhan mulai hari ini terjadilah kebangunan rohani, terjadilah mujizat-mujizat. Biar kami akan mengaminkan bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan, jalan keluar sudah tersedia daripadamu. Kami mengangkat tangan, berserah dan bersyukur, mengaminkan kemenangan sudah terjadi. Karena kami dalam perjanjian baru mengajar kami lebih dari pemenang. Karena Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Diberkatilah pelajaran-pelajaran firman di minggu-minggu yang akan datang. Para dosen, para pengajar, mereka semua dalam pengurapan Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan kepandaian kami, tapi hikmat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami syukuri malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, saya bisa melihat saudara-saudara. Terima kasih saudara boleh datang. Terima kasih Pak Pendeta Petrus, Pendeta Jerry, Ibu Gembala. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati saudara semua. Shalom, selamat malam. Tuhan berkati. Puji Tuhan.